senang sekali saya dikasih kesempatan untuk berdebat dengan Mas Beki, dengan kuasa hukumnya di pengadilan ya, daripada kita berdebat di luar pengadilan. Jadi perdebatan itu di ruang pengadilan adalah indah. Karena hukum itu adalah seni berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Ya, apa kabar sahabat-sahabat hukum pidana? Lama tidak tayang lagi dalam ulas kasus anak Kiai Jombang. Nah, jadi di channel saya muncul beberapa pertanyaan itu. Kenapa Pak nggak mengulas lagi? Gimana perkembangan kasus anak Kiai Jombang? Saya bilang gini, ini kan sekarang sudah menjadi kewenangannya pengadilan ya. Untuk apa lagi saya harus membuat ulasan tentang itu? Nanti aja kita ulas setelah ada putusan. Tapi sahabat-sahabat ternyata pengen tahu apa yang terjadi dalam persidangan. Nah, masalahnya adalah karena ini adalah kasus terkait dengan dugaan tindak pidana kesusilaan, persetubuhan dan atau pencabulan dan atau perkosaan, maka sidangnya tertutup sahabat hukum pidana. Tertutup itu artinya begini, yang boleh hadir di persidangan itu ya tentu majelis hakim, kuasa hukum terdakwa, jaksa penuntut umum, dan ya saksi, ahli ya yang diperkenankan oleh majelis hakim untuk hadir. Juga pendamping korban juga boleh hadir sepanjang diizinkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Nah, tapi begini sahabat hukum pidana, ini saya dengar ya di luar bahwa kabarnya jaksa penuntut umum itu mengajukan saya untuk diperiksa sebagai ahli pidana pada persidangan ini. Ya, tetapi ternyata kuasa hukum ya terdakwa dan mungkin juga terdakwa Mas Beki keberatan dengan kehadiran saya di pengadilan. Alasan yang saya dengar juga ya, saya tidak dapat langsung informasi itu, tapi saya dengar dari teman-teman yang mendampingin kasus ini di Jombang, kabarnya karena saya membuat podcast tentang ulasan kasus Mas Beki ini dalam beberapa serial video saya, baik melalui studio ini maupun podcast saya yang ada di ruang humas Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi itu podcast yang saya buat itu bukan di dalam ruang pengadilan ya. Kan nggak boleh. Tapi itu di ruang humas yang dimana wartawan sering ngumpul di sana. Namanya wartawan sering ngumpul di sana kan mereka juga buat berita kan, melaporkannya, mengirimkannya ke redaksi. Nah, dalam kesempatan itu saya juga membuat podcast sederhana di ruang itu. Tapi saya juga udah meminta izin dari petugas pengadilan ya untuk membuat video pendek tentang itu. Anggap aja lah ini bagian daripada hak saya atau hak untuk melaporkannya ke media. Yang jelas itu bukan di dalam ruang pengadilan. Jadi sebetulnya menurut pandangan saya itu tidak ada masalah. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah kabarnya gara-gara podcast itu saya dianggap berpihak kepada korban. Karena itu tidak layak menjadi ahli di pengadilan, ya. Jadi sebagai ahli harusnya berbeda dengan sebagai seorang yang memang mengamatin kasus ini dari awal, ya. Jadi posisi saya itu memang ada dua. Pertama memang sebagai pengamat dari kasus ini. Nah, karena saya mengamatin kasus ini, saya memiliki keberpihakan kepada korban. Kenapa? Karena saya dapat informasi dari berbagai pihak tentang perbuatan yang diduga
dilakukan oleh Mas Beki. Tuh. Jadi komentar-komentar saya ya memang mengarah kepada ya korban harus dipenuhin hak-haknya. Karena harus dipenuhin hak-haknya, maka suara mereka harus didengar. Jadi wajar ya kalau kita memang punya keberpihakan pada korban. Satu sisi saya sebagai ahli pidana. Ahli pidana tentu adalah menyampaikan keterangan ahli di pengadilan. Nah, keterangan ahli menurut KUHP dalam pasal 184 ya, ayat 1 angka huruf B itu disebutkan sebagai salah satu alat bukti. Jadi keterangan ahli itu adalah sebagai alat bukti. Karena itu ketika saya menyampaikan keterangan ahli di pengadilan itu sebagai alat bukti. Ketika saya membuat podcast ya seperti saat ini, nah itu adalah soal kemampuan analisa saya terhadap sebuah peristiwa hukum ya, dikaitkan dengan norma-norma hukumnya. Kalau orang menyimpulkan bahwa analisa saya berpihak pada korban, ya itu kesimpulan yang dibuat oleh orang yang menyaksikan dan itu sah-sah saja menurut saya. Nah, saya lanjut lagi. Jadi yang dikatakan keterangan ahli itu menurut pasal 1 angka 28 KUHP itu disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sebuah perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi disampaikan karena dia memiliki keahlian tertentu. Bisa saja saya dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan terkait dengan norma hukumnya. Saya memberikan tafsir atau unsur-unsur pasal. Nah, unsur-unsur pasal itu nanti akan dianalisa oleh hakim. Apakah dia setuju atau tidak itu tergantung hakim ya. Hakim belum tentu juga mempertimbangkan keterangan ahli, belum tentu. Karena mereka bebas dalam mengambil keputusan. Jadi menurut saya ketika saya tidak dihadirkan di pengadilan karena khawatir bahwa keterangan saya berpihak pada korban, menurut saya tidak sependek itu juga kesimpulannya. Kenapa? Yang memutuskan itu adalah hakim. Apakah hakim mau mengambil keterangan saya atau tidak? Yang kedua, kalaupun saya tidak dihadirkan di pengadilan, harusnya keputusan untuk tidak menghadirkan saya itu adalah di ruang pengadilan. Ya, bukan seminggu sebelum sidang, oh nggak boleh ini hadir karena berpihak pada korban. Hadirkan dulu. Mengenai nanti apakah keterangan saya selanjutnya diterima atau tidak, dibolehkan atau tidak, tergantung majelis hakim. Jadi menurut saya, jika benar ya bahwa ada penolakan dan jaksa setuju dengan pandangan menolak saya, menurut saya jaksa juga kurang maksimal ya dalam proses pembuktian ini. Ya, kurang maksimal. Kenapa? Dia memiliki ahlinya belum dihadirkan atau akan dihadirkan, tapi tidak jadi dihadirkan. Dan tidak dihadirkan itu bukan di dalam konteks pengadilan, ya, tetapi di luar pengadilan. Padahal keterangan ahli, kalau kita baca pasal 186, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Hadir dulu di pengadilan, mengenai ditolak dan tidak diperkenankan, itu keputusan hakim. Loh, bukan putusan si penasihat hukum, ya. Penasihat hukum dengan jaksa kan posisinya sama-sama untuk membuktikan. Kalau jaksa membuktikan bahwa apa yang didakwakan itu secara sah dan meyakinkan terbukti, PH mungkin berbeda pendapat, apa yang didakwakan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, kan itu. Sehingga ahli itu menjelaskan, kalau ahli pidana berarti menjelaskan pasal-pasalnya, bukan menjelaskan peristiwa hukumnya, bukan. Hanya menjelaskan pasal. Ya, jadi apa yang disampaikan di pengadilan bukan apa yang disampaikan di podcastnya Ahmad Sopyan gitu loh. Ya, itu yang harus diklarifikasi juga. Terkait dengan ketidakhadiran saya di pengadilan, bagi saya tidak ada masalah, sahabat hukum pidana. Tidak ada masalah, karena itu kan saya dengar saya akan dihadirkan, kemudian tidak jadi dihadirkan. Nah, kalau dihadirkan saya hadir, dan saya udah dalam video-video saya sebelum saya menyatakan senang sekali saya dikasih kesempatan untuk berdebat dengan Mas Beki, dengan kuasa hukumnya di pengadilan ya, daripada kita berdebat di luar pengadilan. Jadi perdebatan itu di ruang pengadilan adalah indah. Karena hukum itu adalah seni berdebat, dikaitkan dengan argumentasi hukum dan tentu penalaran hukum serta dengan landasan-landasan normatif dan doktrinal. Jadi
Sebetulnya kalaupun saya hadir, senang sekali ya. Ya, bisa berkomunikasi secara langsung dengan penasihat hukum yang kabarnya mantan politisi. Ya. Atau mungkin sedang melamar kembali menjadi politisi. Ya, senang. Berdebat dengan jaksa juga saya senang. Berdebat dengan hakim juga saya senang. Karena memang hukum itu untuk diperdebatkan. Kalaupun saya tidak hadir, tidak ada masalah. Artinya persoalan ini selanjutnya ya ditanganin oleh jaksa untuk membuktikannya. Dan juga ada di tangan majelis hakim yang mulia untuk memutuskan tentang perkara ini. Ya, dalam beberapa kasus saya pernah ditolak untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan oleh salah satu pihak, dan hakim akhirnya memutuskan untuk menolak saya. Tetapi di dalam gedung, ketika saya sudah masuk, salah satu pihak keberatan dengan kehadiran saya. Oke, hakim akhirnya memutuskan, saudara ahli, karena salah satu pihak keberatan dengan kehadiran Anda, maka kami mohon kepada Anda untuk keluar dari ruang sidang ini. Ya, begitu. Itu yang benar sebenarnya ya. Itu yang benar. Jadi ada dulu perdebatan, kenapa Anda menolak, apa alasannya, apakah substantif atau formil. Atau karena saya tidak membawa surat sebagai orang yang ditugaskan, itu mungkin secara formil ya. Karena saya tidak membawa surat tugas, itu secara formil saya tidak bisa diperkenankan hadir karena tidak ada surat tugas. Secara substantif hakim yang menilai apakah keterangan saya layak atau tidak. Demikian juga dengan ahli-ahli yang lain ya, ahli forensik, ahli kedokteran kehakiman, ahli bahasa. Keterangan mereka itu tidak mengikat hakim. Bisa hakim mengambil sebagai ratio decidendi, bisa juga tidak mengambilnya. Karena hakim bebas dalam mempertimbangkan alat bukti yang dijanjikan di pengadilan. Kemudian di dalam pasal 185 juga ditegaskan ya, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan ahli. Itu artinya apa? Yang disampaikan itu bukan sekedar rekaan dan pemikiran, tetapi memang punya landasan teori, landasan doktrinal. Sehingga keterangan ahli itu layak untuk menjadi keterangan ahli, bukan rekaan, bukan opini seorang ahli, bukan ya. Itu jelas ditegaskan di dalam pasal 185 angka 5. Jadi sahabat hukum pidana, kita lihat ya, apa yang terjadi dalam persidangan ini. Masing-masing pihak kan sudah mengajukan alat bukti. Jaksa sudah selesai nih mengajukan alat bukti. Meskipun saya tidak jadi hadir, belum dihadirkan sudah ditolak. Nah, ini giliran dari terdakwa dan kuasa hukumnya mengajukan alat bukti. Kita lihat, mana kira-kira alat bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Apakah majelis hakim yakin dengan alat bukti yang diajukan oleh jaksa sehingga sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, atau hakim tidak yakin. Nah, jadi kita yang di luar pengadilan sebetulnya tidak bisa mempengaruhi keputusan hakim. Kenapa? Putusan hakim itu bukan dari berapa banyak berita yang disajikan di luar, enggak itu. Tapi berapa banyak alat bukti yang diajukan di pengadilan. Saya yakin hakim yang menyidangkan perkara ini tidak akan terpengaruh dengan berita-berita di luar. Karena memang dia tidak terikat. Yang mengikat dia adalah alat bukti. Itu pun dia akan nilai alat bukti itu punya beban pembuktian yang meyakinkan atau tidak. Antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain itu memiliki keterkaitan atau tidak. Saling mendukung atau tidak. Karena itu hakim akan mengambil keputusan soal itu. Mengenai apakah dihukum atau tidak, tentu kita, ya, termasuk saya, tidak bisa memberikan jaminan, ya. Termasuk jaksa, termasuk pengacara, tidak bisa memberikan jaminan tentang keputusan hakim, karena putusan hakim itu memang mempertimbangkan banyak aspek, khususnya alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi kita tunggu saja, sahabat hukum pidana, apa yang diputuskan oleh hakim terkait dengan kasus Mas Beki ini ya, atau MSAT, karena kita juga belum mendengar berapa lama jaksa menuntutnya dan bagaimana pledoi yang akan disajikan oleh penasihat hukum. Demikian sahabat hukum pidana, semoga update kali ini menjawab keraguan-keraguan Anda atau menjawab ketidaktahuan Anda bagaimana perkembangan proses pengadilan anak Kiai Jombang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sampai ketemu pada
pada persidangan atau pada berita atau pada kasus yang berikutnya terkait dengan MSAT atau Mas Beki.